Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan majelis kita, ya, pengajian kita di bulan Ramadan ini. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kitab Majalisu Syahri Ramadan. Untuk di kesempatan ini jemaah sekalian, langsung kita pada majelis yang ke-10, ya. Langsung kita di majelis yang ke-10. Saya sampaikan secara singkat ya mas sekalian di sini, karena untuk mengejar waktu, ya, dan mungkin ini adalah pertemuan terakhir, ya, untuk pembahasan kitab ini. Ya, kita nggak tahu nanti apakah di luar Ramadan kita lanjutkan kitab ini atau tidak, ya. Tapi kemungkinan ya kita lanjutkan adabul mufradnya. Ya, insyaallah. Jadi karena tidak bisa dibaca semuanya, sehingga kita langsung ke majelis yang ke-10 di pembahasan kali ini insyaallah. Baik. Di majelis yang ke-10 ini, ya, al-majlisul ashir, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan fi adabis shiyamil wajibah, ya, tentang adab-adab puasa yang wajib. Adab-adab puasa ini jemaah sekalian ada yang wajib dan juga ada yang sunnah, ya, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Nanti seperti di adab yang ke-11 itu adalah adab-adab yang sunnah. Nah, adab-adab yang wajib ini yaitu adalah dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan. Ya, makanya dikatakan oleh Syekh di sini, ya, setelah beliau menyampaikan muqaddimahnya, faminal adabil wajibati an yaquma as-shaimu bima aujaballahu ta'ala alaihi minal ibadat al-qauliyah wal fi'liyah wa min ahammiha as-salatul mafruḍah allati hiya akadu arkanil Islam ba'da syahadataini. Termasuk adab yang wajib bagi orang yang berpuasa adalah seorang yang berpuasa itu dia melaksanakan apa yang Allah wajibkan berupa ibadah-ibadah qauliyah dan fi'liyah. Dan yang paling penting adalah sholat wajib, ya, sholat yang 5 waktu itu, yang dia adalah merupakan rukun-rukun Islam, ya, dia adalah merupakan rukun Islam yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Jadi ini jemaah sekalian merupakan adab yang wajib, ya, yang harus diperhatikan oleh orang yang berpuasa, yaitu adalah menjalankan kewajiban. Baik kewajiban itu adalah berupa ibadah-ibadah qauliyah atau fi'liyah, ya, ibadah-ibadah qauliyah atau fi'liyah. Nah, termasuk hal yang atau ibadah yang sangat wajib dalam masalah ini yaitu adalah sholat 5 waktu, kata beliau tadi. Ya, jadi seorang yang berpuasa di samping dia menahan lapar dan dahaganya, ya, dia juga hendaknya mengerjakan sholat 5 waktu. Jangan sampai dia hanya sekedar berpuasa kemudian habis itu tidak sholat 5 waktu misalnya. Maka ini tidak dibenarkan. Ya, sholat 5 waktu ini adalah kewajiban, ya, yang harus dilaksanakan di dalam agama kita ini, bahkan dia adalah merupakan rukun di dalam agama kita. Ya.
Apalagi yang parah tentunya yaitu adalah seorang sudah tidak sholat, tidak puasa pula. Maka ini tentunya lebih parah. Ya. Jadi jemaah sekalian, di samping kita berpuasa, kita jangan lupa dengan kewajiban yang memang harus ya, dilaksanakan. Ya, bahkan di luar Ramadan sekalipun. Yaitu adalah sholat 5 waktu ini. Fatajibu mura'atuha bil muhafazati 'alaiha wal qiyami bi arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha. Fayu'addiha fi waqtiha ma'al jama'ati fil masjid. Ya, fil masajid. Maka wajib memperhatikannya, menjaganya, ya, dan melaksanakan rukun-rukunnya, serta kewajiban-kewajibannya dan syarat-syaratnya. Ya, fayu'addiha, maka menunaikannya fi waqtiha, ya, lantas menunaikannya di waktunya, ma'al jama'ati fil masjid, beserta dengan jamaah di masjid. Ya, jadi dilakukan jamaah sekalian sholat 5 waktu ini dengan cara berjamaah. Apalagi jemaah sekalian yang namanya sholat secara berjamaah ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia adalah syarat sahnya sholat. Kalau Syekh di sini memandang bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu hukumnya adalah wajib. Memang ulama itu berbeda pendapat tentang masalah sholat berjamaah ini hukumnya apa, ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah ini adalah syarat seperti kita jelaskan tadi, termasuk syarat sah sholat. Artinya kalau seandainya seorang itu sholat 5 waktu tetapi tidak dengan berjamaah, maka tidak sah, ya. Ini menurut sebagian ulama. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah fardu kifayah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah fardu ain. Kalau fardu kifayah itu ada sebagian orang yang melaksanakan, berarti yang lain sudah gugur kewajiban. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu hukumnya adalah fardu ain. Artinya masing-masing orang semuanya harus sholat secara berjamaah di masjid, tidak boleh di rumah sendirian. Dan ini adalah pendapat yang diambil oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah, seperti pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tetapi ingat bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, ketika beliau mengatakan tentang sholat berjamaah, ya, ketika membahas tentang sholat berjamaah itu, ketika ini di dalam kitab Al-Ummnya, ya, ketika beliau menjelaskan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beringinan untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah, ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan, ya, atau ketika Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan tentang keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin membakar rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah, maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, fala urakhisu liman qadara ala sholatil jama'ati fi tarki ityaniha illa min uzrin. Kata beliau, saya tidak memberikan keringanan bagi orang yang mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah untuk meninggalkannya kecuali karena uzur. Ya, jadi Imam Syafi'i tidak memberikan keringanan, ya, bagi orang yang mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya, untuk meninggalkan sholat berjamaah tersebut kecuali karena uzur. Ini padahal Imam Syafi'i menganggap bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, tetapi beliau tidak memberikan keringanan bagi orang yang tanpa uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah tadi. Meskipun kata beliau, kalau seandainya dia sholat sendirian, maka sah sholatnya itu, tidak perlu untuk mengulang. Ya, ya sah. Ya, karena jamaah itu bukan merupakan syarat sahnya sholat.
Ya, tetapi bagi orang yang dia itu tidak punya uzur, maka ya tetap dia itu hendaknya mengerjakan sholat secara berjamaah, ya. Jadi jangan dia tinggalkan, ya, kecuali karena uzur. Nah, meskipun kalau dia mengerjakan sendirian di rumahnya, maka itu sholatnya juga sah juga, tidak wajib untuk mengulang. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i, jemaah sekalian. Jadi harus kita perhatikan dalam masalah ini betapa pentingnya sholat berjamaah itu, ya, dengan pendapat-pendapat yang kita sebutkan tadi, ya. Sehingga seorang yang berpuasa hendaknya dia melaksanakan sholat secara berjamaah tersebut dengan baik, ya. Jangan sampai nanti di situ pahala puasanya itu tidak sempurna, ya, tidak diraih dengan sempurna disebabkan dia meninggalkan sholat berjamaah, ya. Dan juga jemaah sekalian, kata Syekh di sini, fa inna dzalika minat taqwa allati min ajliha syuri'a as-siyamu wa furidha 'alal ummah. Dikarenakan yang demikian itu adalah merupakan ketakwaan yang karenanya lah puasa ini disyariatkan dan diwajibkan atas umat. Puasa ini diwajibkan oleh Allah, kenapa? La'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Apa tujuan puasa di sini? Yaitu adalah agar supaya orang meraih ketakwaan. Dan termasuk ketakwaan itu adalah sholat secara berjamaah. Ya, dan juga sholat 5 waktu dan juga sholat secara berjamaah. Ya, itu adalah merupakan ketakwaan. Wa idha'atus sholati munafin lit taqwa. Dan menyia-nyiakan sholat itu adalah menafikan ketakwaan. Wa mujibun lil uqubati. Dan mengharuskan, ya, yakni pelakunya mendapatkan hukuman. Ini bagi orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, ya. Menyia-nyiakan sholat ini bertentangan sekali dengan ketakwaan. Dan juga jemaah sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengerjakan sholat secara berjamaah meskipun dalam kondisi perang. Seperti antum lihat misalnya dalam surah Maryam ayat 59 sampai 60, ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Afan, ini bagi tentang tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Afan. Ini dalam surah Maryam ayat 59 sampai 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannata wala yuzlamuna syai'a. Kata Allah, maka akan ada, ya, golongan setelah mereka, setelah para nabi dan para pengikutnya, ya, segolongan atau generasi yang mereka itu menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan memperoleh kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal soleh, maka mereka itu yadkhulunal jannah, mereka akan masuk ke dalam surga. Yani orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh tadi. Wala yuzlamuna syai'a, dan mereka tidak akan dizalimi. Jadi ini adalah perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Jangan sampai disia-siakan, ya, sholat ini. Sehingga menyia-nyiakan sholat itu adalah pelanggaran. Dan orang yang berpuasa hendaknya dia menjaga sholatnya tersebut. Wa minas sha'imina man yatahawanu bi sholatil jama'ati ma'a wujubiha alaihi.
Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan di antara orang-orang berpuasa itu ada orang yang menyia-nyiakan sholat berjamaah padahal dia hukumnya adalah wajib. Ya, di antara orang-orang yang berpuasa ada yang menyia-nyiakan sholat secara berjamaah padahal dia itu adalah wajib. Wa qad amarallahu ta'ala biha fi kitabih, dan sungguh Allah Ta'ala, ya, wa qad amarallahu biha fi kitabih, sungguh Allah telah memerintahkannya di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah perintahkan untuk mengerjakan sholat secara berjamaah padahal dalam kondisi perang. Nanti Anda lihat ya, antum lihat di dalam surah An-Nisa ayat 102. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu." Ya, yakni maksudnya kata beliau, yakni atammu as-salatahum, ya, atammu salatahum falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Ya, antum lihat dalam surah An-Nisa ayat 102. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ya, kalian atau engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, lalu engkau mendirikan sholat untuk mereka, maka berdirilah segolongan dari mereka, ya, maka hendaknya berdiri segolongan dari mereka itu bersamamu, dan mereka mengambil senjata-senjata mereka, ya. Fa idza sajadu, apabila mereka itu sujud, yakni kata Syekh di sini maksudnya adalah telah menyelesaikan sholat, falyakunu min waraikum, ya, falyakunu min waraikum, maka hendaknya mereka itu berada di belakang kalian. Wal ya'ti ta'ifatun ukhra, dan datang golongan berikutnya, yakni kelompok berikutnya, lam yusallu, yang mereka belum mengerjakan sholat, fal yusallu ma'aka, maka hendaknya mereka itu sholat bersama engkau, yakni kelompok yang kedua tadi, sholat bersama engkau. Wal ya'khudhu hidrahum, dan hendaknya mereka itu siap siaga, ya, mengambil tindakan siap siaga juga, wa aslihatahum, dan mengambil pedang-pedang atau senjata-senjata mereka. Ini tentang tata cara sholat khauf. Ya, tata cara sholat khauf, jadi ketika di medan perang. Ya, ketika di medan perang. Ketika dalam kondisi perang, ya. Maka hendaknya tetap mengerjakan sholat secara berjamaah. Dengan cara di antara caranya tadi secara umum, yaitu adalah Rasulullah menjadi imam, kemudian ada golongan yang di belakang Nabi, bersop bersama Nabi dulu, ya. Golongan yang lain siap-siap atau menjaga, ya, menjaga orang-orang yang sholat ini. Kemudian habis itu, ya, golongan yang pertama ini mereka sholat bersama Rasulullah, ya, selesai, ya, kemudian datang golongan berikutnya, ya. Datang golongan berikutnya, yakni yang di sop pertama ini, setelah mereka menyelesaikan sholat, Rasulullah tetap berdiri di depan, ya, karena sholat khauf itu jamaah sekalian itu dilaksanakan bisa 4 rakaat, bisa juga dilakukan 2 rakaat. Ketika dalam kondisi perang 2 rakaat tidak ada masalah, boleh, ya. Nah, jadi bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu satu shaf, ya, 1 rakaat bersama Rasulullah. Kemudian mereka selesaikan sholatnya, ya, kemudian habis itu mereka mundur, ya, mundur. Rasulullah tetap berdiri. Kemudian datang golongan berikutnya, sedangkan sop yang pertama tadi menjaga. Golongan yang kedua datang bersop di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat, ya, sampai selesai. Nah, ini dengan cara-cara yang disebutkan dalam hadis, ya mas kalian, ada kalanya nanti di situ. Sop yang pertama tadi itu ketika 1 rakaat bersama Rasulullah, kemudian habis itu mereka sempurnakan dulu, selesaikan sholatnya, kemudian habis itu mereka menjaga di belakang. Kemudian datang golongan berikutnya, ya, Rasulullah di rakaat kedua, ya, kemudian habis itu mereka sholat bersama Rasulullah, Rasulullah kemudian melanjutkan sholatnya seperti biasa, kemudian habis itu golongan yang di belakangnya ini mereka mengerjakan sholat atau rakaat berikutnya. Ya, nanti Rasulullah ada kalanya di situ menunggu, duduk menunggu agar supaya mereka menyelesaikan sholat.
satu rakaat tadi, kemudian habis itu salam bareng dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Jadi itulah jemaah sekalian di antara cara tentang sholat khauf. Itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih dan ada beberapa cara tentang cara mengerjakannya. Nah, ini dibahas dalam kitab fikih tentang masalah itu. Tapi intinya jemaah sekalian, diperintahkan ketika kondisi perang seperti ini untuk mengerjakan sholat berjamaah. Ya. Maka di sini dikatakan fa'amarallahu ta'ala bis-sholati ma'al jama'ati fi halil qitali wal khawfi fa fi halit tuma'ninati wal amni aula. Ya. Atau wal amnu aula. Atau bisa ya, wal amni, jadi halil amni. Bisa atof kepada halil qital. Ya, aula. Allah memerintahkan untuk mengerjakan sholat secara berjamaah ketika perang dan dalam kondisi genting, ketika mengkhawatirkan. Maka ketika dalam kondisi tenang dan aman, lebih utama lagi untuk diperintahkan mengerjakan sholat secara berjamaah. Nah, jadi inilah jamaah sekalian, ya pentingnya mengerjakan sholat berjamaah. Ya, ketika perang saja diperintahkan untuk mengerjakan sholat secara berjamaah, lantas bagaimana ketika dalam kondisi aman? Ya, tentunya lebih diperintahkan lagi untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Ya. Kemudian juga di sini tentang orang yang buta. Ya, tentang orang yang buta. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan a'ma qala ya Rasulullah laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Farakhkhasa lahu falamma walla da'ahu wa qala hal tasma'un nida'a bis-shalah? Qala na'am, qala fa'ajib. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahasanya seorang yang buta dia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki orang yang menuntun aku menuju masjid." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan kepadanya. Kemudian tatkala dia sudah berpaling, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya lagi. Waqala, dan beliau bersabda, apakah kamu mendengar azan, seruan untuk sholat? Maka orang itu mengatakan, na'am, saya mendengarnya ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa'ajib. Ya, kalau begitu maka penuhilah, jawablah. Artinya datanglah ke masjid, ya, penuhi seruan dia untuk melaksanakan sholat di masjid. Ya. Rawahu Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Falam yurakhis lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarkil jama'ati ma annahu rajulun a'ma wa laysa lahu qa'idun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memberikan keringanan kepadanya untuk meninggalkan sholat secara berjamaah padahal dia itu adalah seorang yang buta dan tidak ada orang yang menuntunnya. Sehingga kita jemaah sekalian dalam kondisi alhamdulillah dengan izin Allah ya kita bisa melihat ya dalam kondisi kita ya normal ya dengan izin Allah alhamdulillah, maka hendaknya kita lebih semangat dan giat lagi untuk mengerjakan sholat secara berjamaah dan hendaknya jangan kita tinggalkan. Ya, sholat secara berjamaah itu. Bayangkan orang buta saja tetap diperintahkan untuk sholat secara berjamaah ya. Apalagi orang yang sehat ya. Baik. Dan seterusnya jemaah sekalian yang merupakan adab yang wajib yang harus dilaksanakan bagi orang yang berpuasa. Kemudian kata beliau di sini wa minal adabil wajibati, termasuk adab yang wajib pula an yajtani basaimu jami'a ma harramallahu wa rasuluhu minal aqwali wal af'al. Yaitu adalah seorang yang berpuasa itu dia menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, baik perkataan maupun perbuatan. Ya, ini harus dijauhi pula jemaah sekalian. Ya, jadi agar supaya seorang ini berpuasa dengan baik, ya meraih pahala dengan sempurna, maka yang haram itu hendaknya dijauhi. Ya. Sambil kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar supaya Allah menjaga kita semuanya, membantu kita ya. Kata beliau di situ, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fayajtanibul kadziba.
maka hendaknya seorang itu menjauhi dusta, bohong, ya. Jadi jangan nanti di situ seorang berpuasa tapi ternyata suka bohong, ya. Dan bohong yang terbesar, apalagi ini ya, bohong atas nama Allah. Ya, apalagi bohong atas nama Allah. Jadi dia ngarang-ngarang. Ya, ini adalah perkataan Allah, padahal bukan misalnya. Ya, jadi dia ngarang-ngarang. Seperti misalnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kemudian dia mengatasnamakan Allah untuk melakukan itu. Ya, maka ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, lebih haram lagi tentunya. Dalam surah An-Nahl ayat 116 sampai 117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba." Ya. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Janganlah kalian berucap untuk apa yang diceritakan oleh lisan kalian secara dusta. Ini adalah halal, ini adalah haram. Ya, agar kalian itu berdusta atas nama Allah. Ya. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan, ya, atas nama Allah dengan kedustaan, la yuflihun, mereka tidaklah beruntung. Mata'un qalilun walahum adzabun alim. Ya, kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengatakan ini halal, ini haram, namun dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga peringatan ya Mas, bagi kita semuanya ya, bagi para dai, para penceramah ya, agar supaya perhatian tentang masalah ini. Ya, jangan gara-gara gengsi kemudian habis itu menyampaikan hukum sesuai dengan keinginan ya, hawa nafsu atau keinginan pengikut ya, sehingga dusta atas nama Allah. Dan juga dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga tercela, ya. Seperti dikatakan di sini wa fi sahihaini wa ghairihima min hadithi Abi Hurairah wa ghairihi anna Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam qala man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari hadis Abi Hurairah dan yang lainnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Jadi dia membuat hadis-hadis karangan, membuat hadis palsu, dusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkanlah tempat duduknya di neraka. Wa hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal kadzib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari perbuatan dusta ini. Faqala iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang lainnya ya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan ya dari perbuatan dusta. Kata Rasulullah, iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian itu perkataan bohong, perkataan dusta. Fa innal kadziba, dikarenakan kedustaan atau bohong itu yahdi ilal fujur, mengantarkan kepada dosa, dan sesungguhnya dosa itu mengantarkan kepada neraka. Dan seseorang senantiasa dia itu berdusta dan selalu berusaha untuk berdusta, ya, mencari-cari kedustaan sampai ditulis di sisi Allah itu sebagai tukang dusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga dusta, bohong, ya, ini adalah merupakan dosa besar, ya, yang hendaknya dijauhi apalagi bagi orang yang berpuasa.
Bahkan ya, guyonan saja jamaah sekalian itu hendaknya jangan sambil bohong ya. Guyonan ya. Ya, jadi dia itu guyon sama orang pengen temannya ketawa misalnya kemudian berbohong. Ini juga masuk dengan hadis ini. Ya, nggak boleh ya. Jadi di sini berbohong itu baik sungguh ketika kondisi serius atau ketika bercanda. Di sini umum ya. Dilarang. Kemudian wayajtanibul ghibata. Dan hendaknya seorang yang berpuasa itu menjauhi ghibah. Ya. Wa hiya dzikruka akhaka bima yakrah fi ghaibatihi. Jadi hendaknya seorang yang berpuasa itu menjauhi ghibah. Ngomongkan orang, ya ngomongin orang lain. Ya, ghibah itu adalah engkau menceritakan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka ketika dia tidak ya, di tempat. Ya, tidak bersamamu gitu. Jadi diomongkan di belakang ya, diomongkan di belakang ya. Orangnya nggak ada di situ tapi dia ceritakan ya aib-aibnya ya, misalnya di situ fisiknya lah ya, mungkin di situ ya apalah misalnya ya, intinya atau mungkin aibnya dia ya diceritakan pada orang. Nah, ini padahal tentunya yang diceritakan ini nggak suka dengan kalau seandainya itu disebarkan. Ya. Jadi jamaah sekalian harus kita perhatikan ini. Ghibah ini dilarang di dalam agama kita ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Kata Allah, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan janganlah seorang di antara kalian itu menghibah yang lain. Menggunjing, membicarakan aib, kekurangan yang lain. Apakah seorang di antara kalian itu senang memakan daging bangkai saudaranya? Fakarihtumuh, pasti kalian tidak akan suka. Jadi ibarat seperti orang yang makan bangkai, orang yang ghibah itu ya. Ibarat seperti orang yang memakan bangkai. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu marra lailatal mi'raji biqaumin lahum adfarun min nuhasin wa yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya beliau lewat ketika di malam peristiwa Mi'rajnya. Beliau bertemu dengan segolongan orang yang mereka ini memiliki kuku-kuku min nuhas dari tembaga. Yakhmishuna biha wujuhahum, mereka itu mencakar-cakar mukanya. Wasudurahum, dan dada mereka. Ya, mereka cakar-cakar. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, "Man haula ya Jibril?" Siapakah mereka ini wahai Jibril? Maka Jibril berkata, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Ya, rawahu Abu Dawud. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia, maksudnya adalah ghibah. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan mereka ini merusak kehormatan orang, ya, merusak kehormatan mereka. Jadi inilah jemaah sekalian, ya, dosa ghibah. Ya, apalagi bagi orang yang berpuasa ya, hendaknya dijauhi ya namanya ghibah ini. Kemudian berikutnya harus dijauhi bagi orang yang berpuasa, yaitu adalah an-namimah, adu domba. Wahia naqlu kalami syakhsin fi syakhsin ilaihi liyufsida bainahuma, yaitu menukil perkataan orang ya kepada menukil perkataan orang tentang seseorang ya kepada orang tersebut. Liyufsida bainahuma, untuk merusak hubungan di antara keduanya. Ya, jadi membawa perkataan seseorang tentang seseorang kepada orang yang dia bicarakan tadi. Liyufsida bainahuma, untuk merusak hubungan di antara keduanya. Jadi ada orang ngomong ya, ngomong tentang seseorang,
kemudian bicaranya dia dibawa kepada orang yang dia bicarakan tadi. Tujuannya apa? Ya, agar supaya dua orang ini rusak nanti hubungannya gitu. Ngadu domba. Jadi jangan mudah kita itu menceritakan perkataan orang kepada orang lain. Ada orang ngomong apa saja misalnya, jangan dibawa kepada orang lain yang sekiranya tidak berkenan dengan perkataan itu, atau nanti akan timbul kerusakan di antara hubungan keduanya tadi. Jadi perhatikan ya jemaah sekalian, tidak semua perkataan orang kita ceritakan pada orang lain ya. Tidak semua perkataan orang kita ceritakan kepada orang lain. Harus kita perhatikan ya. Kalau seandainya terjadi kerusakan di sana ya, maka ini tentunya tidak dibenarkan. Apalagi memang tujuannya adalah untuk merusak hubungan orang dengan yang lain. Nah, tentunya ini adalah perbuatan yang tidak benar. Dan ini adalah adu domba. Apa kata Nabi SAW? Atau kata Syekh di sini, wahiyya min kabairi dzunub. Dan dia ini adalah termasuk ya, dosa besar. Sebagaimana di dalam hadis, qala fiha Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang tukang adu domba. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, diancam tidak masuk surga. Kalau dia menghalalkan perbuatan ini, dia kafir berarti. Selama-lamanya dia tidak akan masuk surga. Kalau dia tidak menghalalkan perbuatan ini, tapi dia lakukan, maka dia pasti masuk ke dalam neraka dulu. Artinya dia tidak langsung masuk ke dalam surga. Dia harus diazab terlebih dahulu. Harus dihukum dulu. Ya. Wa fi sahihaini min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Rasulullah lewat di dua kuburan. Kemudian Nabi situ Rasulullah bersabda, innahuma la yu'adzaban. Kedua penghuni kubur ini diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya ini diazab bukan karena perkara yang dianggap berat. Orang anggap itu biasa. Ai fi amrin syakin alaihima, ya. Bukan karena hal yang berat atas keduanya. Artinya mereka itu melakukannya ya biasa, ya. Nganggap itu adalah hal yang remeh. Mudah bagi mereka untuk melakukannya. Tidak sulit. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Adapun salah satunya, maka dia tidak menjaga diri dari kencing. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang lain, maka dia itu senantiasa melakukan namimah, ya, berjalan dengan namimah. Artinya suka adu domba. Bayangkan jemaah sekalian ya. Penghuni kubur ini, dua penghuni kubur ini diazab. Cuma gara-gara hal yang dianggap biasa oleh orang, dia tidak sulit juga melakukannya ya. Pertama, yaitu adalah kencing sembarangan. Ya, jadi dia itu tidak menjaga diri dari kencing, tidak berhati-hati. Ya, kencing itu. Dari ketika kencing dia tidak berhati-hati. Sekiranya nanti kencingnya itu akan kena dia, atau memang dia tidak bercebok. Ya, kencing kencing selesai. Enggak cebok, ya, enggak jaga diri, kencingnya itu kena dirinya. Ngawur. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang lain dia itu suka adu domba tadi itu. Jadi inilah jemaah sekalian, ya, namimah ya. Jadi namimah ini adalah sesuatu yang hendaknya dijauhi. Ya, makanya dikatakan di sini kata Syekh, wan namimatu fasadun lil fardi wal mujtama'. Adu domba itu ya merusak pribadi orang dan masyarakat. Ya, wa tafriqun bainal muslimin. Dan adu domba ini memisah, memecah antara kaum muslimin satu dengan yang lain. Wa ilqa'un lil adawati bainahum. Ya, dan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Ini adu domba itu. Adu domba, namimah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim.
Kata Allah, janganlah kamu taati semua orang yang tukang sumpah, ya, suka menghina. Ya, jangan kamu taati itu orang-orang yang suka sumpah. Ya, kemudian juga suka menghina orang. Hamaz, dia suka mencela. Masya, ya, dia masya'im binamim, mondar-mandir dengan namimah. Ya, jadi dia suka adu domba orang. Faman namma ilaika namma fika fahdharhu. Ya, kata Syekh di sini, siapa yang namma ilaika, menceritakan kejelekan orang kepadamu, namma fika, ya, dia pun juga akan menceritakan kejelekanmu. Ya, fahdharhu, ya, jauhi orang kayak gitu itu. Hati-hati, waspada terhadap dia, gitu. Jadi, jemaah sekalian, ketika ada orang, ya, menceritakan kejelekan orang kepada kita misalnya. Jadi ada orang cerita kejelekan orang kepada kita. Ini berarti orang ini memang tidak menjaga mulut. Nah, itu nanti dia akan menceritakan kejelekan kita kepada orang. Gitu. Jadi kalau ada orang menceritakan kejelekan orang lain kepada kita, maka berarti dia pun juga akan menceritakan kejelekan kita kepada orang lain. Karena memang dia adalah orang yang tidak menjaga mulut gitu. Kemudian jemaah sekalian, ya, ini harus diperhatikan bagi orang yang berpuasa pula, yaitu adalah jauhilah yang namanya menipu. Ya. Jadi puasa tapi menipu misalnya. Ini harus dijauhi hendaknya itu menipu itu, enggak layak. Ya, orang berpuasa namun menipu. Kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu bukan golongan kami. Baik ketika jual beli, ya, ketika berdagang dan seterusnya. Jauhi menipu. Ya, menipu ini tidak boleh ketika puasa atau di luar puasa ya mas kalian. Kata Rasulullah, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukan golongan kami. Artinya menipu ini adalah dosa besar, memang. Ya. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, yang harus dijauhi bagi orang yang berpuasa yaitu adalah menjauhi musik. Hendaknya orang yang berpuasa menjauhi musik. Karena musik ini jemaah sekalian adalah sesuatu yang haram. Ya, puasa tapi dengerin dangdut ya misalnya. Puasa dengerin ya nyanyian-nyanyian yang disertai dengan musik seperti itu, maka hendaknya dijauhi karena musik itu hukumnya adalah haram. Makanya Nabi kita SAW bersabda, ya, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, akan ada, ya, dari kalangan umatku ini segolongan orang yang menghalalkan hira. Ya, hira itu maksudnya di sini adalah zina, maksudnya di sini. Wal harira, kain sutra. Wal khamra, dan minuman keras, khamr. Wal ma'azif, dan alat musik. Bayangkan jemaah sekalian di sini alat musik dikumpulkan oleh Nabi SAW dengan hal-hal yang haram. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwasanya memang alat musik ini adalah sesuatu yang haram. Ini adalah kesepakatan para ulama. Yang namanya musik itu haram. Ya. Jadi musik haram. Lihat ulama-ulama semuanya. Bahkan ulama-ulama Nusantara kita aja mas kalian ya. Imam Nawawi ya. Imam Nawawi Al-Bantani itu sebutkan musik itu haram. Ya. Di dalam kitabnya Al-Maraqi Al-Ubudiyah. Ya, Maraqi Al-Ubudiyah. Ya, dalam kitab itu dijelaskan ya bahwasanya musik itu haram, ya, maksiat. Kemudian juga Kiai Hasyim Asy'ari, ya, beliau juga mengharamkan musik itu. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, Imam Ghazali itu jelas dalam kitab Ihya-nya itu ya mengharamkan musik itu jemaah sekalian.
beliau cuma dalam masalah musik ini ada beberapa musik yang menurut beliau itu boleh. Ya, beberapa alat musik itu memang ada yang dibolehkan menurut beliau, seperti duf itu ya, rebana. Itu menurut beliau boleh. Tetapi ingat bahwasanya secara umum yang namanya musik itu haram. Ya. Imam Ghazali tidak menghalalkannya secara mutlak. Tidak menghalalkannya secara mutlak. Artinya beliau menyadari bahwasanya musik itu adalah haram, cuman ada beberapa alat musik itu yang dibolehkan. Yang di dalam kitab Ihya itu yang boleh itu menurut beliau ya, artinya tidak sampai haram, yaitu adalah nyanyian. Bukan musik. Ya, nyanyian, al-ghina. Ya, dan ulama ya bahkan Imam Ibnul Jauzi mengatakan orang yang dalam Talbisul Iblis ya, beliau mengatakan orang yang menyandarkan bolehnya nyanyian kepada Imam Syafi'i itu adalah dusta, kata beliau. Ya, jadi artinya apa? Menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i tidak membolehkan nyanyian. Nah, ini. Ya, Imam Ghazali tetapi beliau memang membolehkan nyanyian ya, tetapi ingat bahwasanya perbuatan semacam ini hendaknya dijauhi ya. Baik, ini adalah adab-adab yang wajib ya Mas kalian, yang harus dijauhi bagi orang yang berpuasa. Ya, adab-adab yang wajib ya, adab-adab yang wajib yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa, dan di sini juga ada hal-hal yang haram ya, yang wajib bagi orang yang berpuasa untuk meninggalkannya. Dan Nabi kita SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan melakukan dosa, ya, wal jahla, dan perbuatan bodoh, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh dengan ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, meninggalkan makan dan minumnya. Nah, ini kata Nabi SAW. Orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan melakukan perbuatan zur tadi itu ya, melakukan zur. Ini maksudnya adalah dosa di situ, wal jahla, dan perbuatan bodoh. Ya tentunya adalah maksiat. Falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh dengan meninggalkan makan dan minumnya. Sia-sia orang yang berpuasa ini. Meskipun tidak batal puasanya jemaah sekalian, tetapi tidak berpahala. Baik, ini adalah adab-adab yang wajib. Kemudian kita sampaikan di sini secara singkat ya tentang adab-adab yang sunnah di majlis al-majlisul hadi asyar. yakni majlis yang ke-11. Fi adabis siyamil mustahabbah, yakni tentang adab-adab berpuasa yang sunnah. Kalau tadi yang wajib ya, sekarang yang sunnah. Artinya kalau ditinggalkan memang tidak berdosa. Kalau ditinggalkan memang tidak berdosa. Tetapi hendaknya dilakukan. Ya, sebagai bentuk adab dan mencontoh Nabi SAW. Di antaranya yaitu adalah bersahur. Wa huwa al-aklu fi akhiril lail. Sahur itu adalah makan di akhir malam. Summiya bidzalika li'annahu yaqa'u fis sahar. Dinamakan dengan sahur dikarenakan dia itu dilakukan ketika waktu sahar, di akhir malam. Faqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bihi dengannya. Faqala,
Maka beliau bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahurlah kalian dikarenakan di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Ya, jadi di situ diperintahkan untuk bersahur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fasluma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, adalah memakan sahur. Ya, memakan makanan ketika di waktu sahur, di akhir malam. Jadi sahur ini jamaah sekalian ciri khas orang muslim. Sahur adalah ciri khas orang muslim. Dan juga Nabi SAW mensunnahkan sahur itu dengan kurma. Kata Rasulullah, ni'ma sahurul mu'mini tamru. Sebaik-baik sahurnya orang yang beriman itu adalah kurma. Hendaknya itu sahur ya dengan kurma. Dan Nabi SAW bersabda, as-sahuru kulluhu barakah fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahur itu semuanya adalah keberkahan, maka janganlah kalian tinggalkan. Meskipun seorang di antara kalian meneguk dengan seteguk air, dikarenakan Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Luar biasa sekali jemaah sekalian ya sahur ini. Ya, jadi kalau memang kita itu misalnya nggak mood untuk makan, ya misalnya ya makan misalnya makanan yang biasa kita makan nggak mood, ya setidaknya itu tadilah yang mudah, air pun nggak apa-apa. Kalau bisa kurma. Ya, kalau bisa kurma. Ya, kalau enggak misalnya enggak mood, ya seteguk air enggak apa-apa. Daripada tidak sahur sama sekali. Nah, ini. Ya, keutamaan luar biasa sekali, berkah ya. Kemudian malaikat pun bersolawat atas orang-orang yang bersahur, ya, mendoakan kebaikan. Malaikat mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang bersahur. Wayan bagi lil mutasahhiri an yanwiya bisahurihi imtithala amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seyogyanya orang yang bersahur itu berniat dengan sahurnya itu melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh perbuatan beliau. Liyakuna sahuruhu ibadatan, agar supaya sahurnya itu bernilai ibadah, menjadi ibadah. Ya, jadi itu ketika sahur itu niat. Ya, diniatkan untuk melaksanakan sunnah, melaksanakan perintah Rasulullah, kemudian meniru Nabi SAW. Dan itu adalah orang yang orang yang cinta kepada sang idola itu akan meniru dan melaksanakan ya perintahnya sang idola. Seorang mukmin yang mengidolakan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya berusaha mencontohnya, ya, mencontoh nabinya. Wa ayyanu ya bihi taqawi ala siyami liyakuna lahu bihi ajrun. Dan hendaknya dengan sahur itu dia berniat untuk menguatkan diri dalam melaksanakan puasa agar dengannya dia memperoleh pahala yang lain, ya. Jadi selain di situ melaksanakan perintah Rasulullah, mencontoh Rasulullah, juga diniatkan agar supaya ketika puasa itu ya bisa berjalan dengan baik puasanya. Yang sampai nanti di tengah-tengah puasa yang melilit, perutnya lapar misalnya. Kemudian batal, ya membatalkan diri misalnya. Nah, jadi sahur tuh niatkan begitu agar supaya puasa bisa sempurna. Niatnya itu begitu. Disunnahkan juga jamaah sekalian mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu semakin akhir itu semakin bagus. Ya. Wa sunnatu takhiru sahuri ma lam yakhsha tulu'al fajri. Sunnahnya adalah mengakhirkan sahur selama tidak khawatir terbitnya fajar. Terbitnya fajar subuh. Ya silakan sahur. Ya akhir itu, akhirkan. Asalkan tidak khawatir terbitnya subuh. Ini sekarang alhamdulillah ya sudah ada jadwal ya.
Sudah gampang gitu, nggak repot-repot untuk mengetahui subuh sudah masuk atau tidak. Li'annahu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Qatadata rahimahullah an Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Tsabitin tasahhara falamma faragha min sahurihi maqama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah fa shalla. Dikarenakan sahur itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari Qatadah rahimahullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Tsabit, ya, keduanya bersahur. Tatkala keduanya itu selesai dari sahurnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat pergi, ya, berdiri berangkat menuju sholat, lantas beliau sholat. Qulna li Anas, kami katakan kepada Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa jarak di antara selesainya keduanya tadi dari bersahur dan masuknya keduanya di dalam sholat? Qala qadru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayatan. Seukuran seseorang membaca 50 ayat. Ya, seukuran seseorang membaca 50 ayat. Jadi jaraknya dekat sekali ya mas kalian, ya, antara iqomah dengan sahurnya Rasulullah. Itu cuma 50 ayat, 15 menit. Ya, jarak antara sholat, yakni iqomah tentunya, dengan sahurnya Rasulullah. 50 ayat. Ya, sekitar 15 menitan. Bukan dengan azan loh ya. Ini bukan dengan azan. Jaraknya itu azan yang seperti adzan yang dikumandangkan ketika masuknya waktu subuh, bukan itu yang dimaksud. Tapi dengan antara adzan iqomah maksudnya. Ya, iqomah. Jadi jarak antara iqomah dengan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah 50 ayat. Ini sunnahnya begitu, diakhirkan. Kemudian ada berikutnya jemaah sekalian, atau sebelumnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin, bahwasanya Bilal itu azan di waktu malam sebelum masuk waktu subuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktumin fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajru. Makan dan minumlah kalian sampai ibnu ummi maktum itu azan. Dikarenakan dia tidaklah azan sampai terbit waktu fajar subuh. Di azan di situ dua ya, sebelum subuh dan ketika masuk waktu subuh. Ya, yang azan sebelum subuh itu Bilal. Ibnu Ummi Maktum azan ketika masuk waktu subuh. Kata Rasulullah apa? Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum itu azan. Dikarenakan Ibnu Ummi Maktum tidaklah azan sampai terbit fajar. Nah ini. Kemudian ada berikutnya jemaah sekalian yang harus kita perhatikan ketika berpuasa, yaitu adalah menyegerakan berbuka. Ketika matahari tenggelam, ya jelas tenggelam, ya maka hendaknya kita langsung berbuka. Atau misalnya kita mengikuti orang yang terpercaya yang mengabarkan bahwasanya matahari telah tenggelam, sudah masuk waktu maghrib. Ya, dengan azan mereka misalnya, azannya orang-orang yang terpercaya ini, atau dengan jadwal, ya jadwalnya orang-orang yang terpercaya dan seterusnya. Maka dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia itu ya senantiasa dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka. Jadi jangan ditunda-tunda gitu. Ya, berbuka itu hendaknya disegerakan. Kalau nggak mau makan berat, ya tentunya yang ringan-ringan saja. Yang penting berbuka. Makanya dikatakan oleh Syekh di sini juga, ya sunnah, yaitu an yuftira ala rutabin. yakni
berbuka dengan beberapa butir kurma basah ya, rutop. Kurma yang baru metik. Yang baru mateng ya. Fa in udima fatamrun, kalau enggak ada maka tamar dengan kurma yang biasa itu, kurma kering. Fa in udima famaun, kalau enggak ada maka dengan air. Nah, ini sunnah ini jemaah sekalian. Jadi enggak langsung makan yang berat-berat ya. Ya, jadi di situ yang seperti contohkan Rasulullah di sini ya. Rutop dulu, kalau enggak ada tamar, kalau enggak ada air. Di situ sholat. Nanti selesai sholat mungkin mau makan lagi enggak ada masalah. Liqauli Anasin radhiyallahu anhu, berdasarkan perkataan Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutobat. Fa illam takun rutobat fatamarat. Fa illam takun tamarat hasawatin min ma'in. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Kata Anas radhiyallahu anhu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum sholat dengan beberapa butir rutop. Apabila tidak ada, maka kalau tidak ada rutop, maka dengan tamar, kurma biasa tadi. Kalau tidak ada tamar tadi, nggak ada beberapa tamar yang untuk berbuka, maka beliau meneguk beberapa teguk air. Meminum beberapa teguk air. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Kalau nggak ada ini semuanya ya sudah, berbuka dengan yang mudah ya. Kalau nggak ada maka berbuka dengan yang mudah. Berikutnya yang harus diperhatikan bagi orang yang berpuasa yaitu adalah senantiasa berdoa inda fitrihi bima ahab. Ketika berbuka berdoa ketika berbuka dengan apa yang dia suka. Berdoa apa saja sudah ya ketika berbuka itu. Fa fi sunani Ibnu Majah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan ma turad. Di dalam Sunan Ibnu Majah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berbukanya itu ada doa yang tidak akan ditolak. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan doa berbuka puasa jemaah sekalian ya. Jadi ingat ya, ketika berbuka itu jemaah sekalian ingat ya, baca bismillah jemaah ya. Baca bismillah. Ketika sudah selesai berbuka, setelah minum misalnya, setelah makan beberapa butir kurma maka baru baca doa zahabadh dhama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Di sini kata Syekh warawa Abu Dawud an Mu'adz ibn Zahrah mursalan marfu'an kana idza aftara yaqul Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Abu Dawud dari Mu'adz bin Zahrah secara mursal marfu' Jadi di sini oleh penulis dikatakan Mu'adz bin Zahrah tabi'i wasaqahu Ibnu Hibban fal hadits dhaifun li irsalihi lakin lahu syahidun rubbama yuqawwi bihi. Jadi hadis ini tadi dikatakan dari Mu'adz bin Zahrah, dia adalah seorang tabi'i. Imam Ibnu Hibban menganggap dia thiqah, tapi hadis ini dhaif karena mursal. Tetapi hadis ini memiliki penguat yang bisa menjadi penguat terhadap hadis tersebut. Katakan di sini seperti itu. Kana idza aftara yaqul, yaitu apabila berdoa, apabila telah berbuka maka dia berkata dalam hadis tersebut Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, untukmulah aku berpuasa dan atas rizkimulah aku berbuka. Walahu min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara yaqul dhahaba adh-dhama'u wa btalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dan pula bagi Abu Dawud dari hadis Ibnu Umar
radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW dahulu beliau apabila telah berbuka, maka beliau bersabda, yang berdoa, zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ya, dahaga telah hilang, kerongkongan telah basah, dan telah tetap pahala insyaallah. Dan seorang yang berpuasa juga jamaah sekalian, termasuk adabnya yang sunnah, yaitu adalah memperbanyak baca Al-Quran, berzikir, ya, berdoa, sholat, dan juga sedekah. Ini yang disunnahkan. Ya, jadi ingat di situ perbanyak baca Al-Quran, zikir, doa, sholawat, dan sholat, ya, dan juga sedekah. Ya, ini hendaknya dilakukan bagi orang yang berpuasa. Makanya dalam Sahih Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, bahwasanya Nabi SAW bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. As-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Wal imamul adil, ya, pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlumi yarfa'uhallahu fawqal ghamami wa tuftahu laha abwabus samai wa yaqulu rabbu wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Ya, dan doa orang yang terzalimi, ya, doa orang yang terzalimi, Allah mengangkatnya di atas awan, ya, dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Dan Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, kata Allah, ya, la ansurannaki, saya akan menolong engkau, walau ba'dahin, ya, meskipun setelah ini. Dan juga jamaah sekalian, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dahulu Rasulullah SAW, ya, dikatakan, kata Ibnu Abbas, dahulu Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu alaihi as-salatu wassalam. Ya. Dan beliau, ya, lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan tatkala, ya, Jibril alaihi salatu wasallam menjumpainya. Fayudarisuhul Quran, kemudian, ya, dia bermudarosah dengannya, yakni mempelajari Al-Quran. Ya, yudarisuhul Quran, saling bermudarosah dengan Al-Quran, ya, saling mempelajari Al-Quran. Fali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibrilu ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dijumpai oleh Jibril, maka dia lebih berdermawan lagi dengan kebaikan, lebih dermawan lagi dengan kebaikan, minar rihil mursalah, daripada angin yang ditiup, ya, daripada angin yang ditiup. Jadi inilah jamaah sekalian, ya, dan kata Syekh di sini juga jamaah sekalian, wa kana juduhu sallallahu alaihi wasallam yajma'u anwa'al judi kullaha, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dermawannya itu menghimpun semua dermawan, ya, semua kedermawanan. Min badlil ilmi, ya, mengajarkan ilmu, ya, wan nafsi, menyerahkan jiwanya, wal mali lillahi, dan juga hartanya karena Allah azza wa jal, fi idhari dinihi, ya, dalam menampakkan agamanya, wa hidayati ibadihi, dan memberikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah, wa isalin naf'i ilaihim, dan memberikan manfaat kepada mereka, bi kulli tariqin, ya, dengan semua cara, min ta'limi jahilihim,
berupa mengajari orang-orang yang tidak mengerti, ya, wa qada'i hawaijihim, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, wa it'ami ja'i'ihim, dan memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Jadi inilah jamaah sekalian ya, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni beliau ketika berpuasa ya di bulan Ramadan, maka beliau sangat dermawan dan beliau melakukan berbagai macam kebaikan. Ya, nah ini bahkan dikatakan di situ dermawannya Rasulullah itu dalam kebaikan, yaitu lebih dermawan, ya, lebih kuat, lebih kenceng daripada angin yang dihembus. Ya. Ini fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berjumpa atau dijumpai oleh Jibril, maka beliau lebih dermawan dengan kebaikan dibandingkan dengan angin yang dihembus, yang ditiup. Ya, semua kebaikan ya beliau upayakan untuk dilakukan. Inilah jamaah sekalian ya, adab-adab bagi orang yang berpuasa ya, semoga bermanfaat ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita di Ramadan berikutnya ya. Dan kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan lagi di bulan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita ya, dan kita semoga diberi kelancaran ya untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Dan semoga Allah jaga kita dari hal-hal yang merusak pahala berpuasa. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.